Ya Allah, sukseskanlah saya ya Allah. Saya mau semangat buat YouTube ini. Semoga YouTube bisa membantu suamiku cari rezeki. Begitu saya tulus berdoa, saya keluarkan hatiku semua, menangis. Sampai-sampai saya itu sujud itu langsung tertidur sampai pagi. Alhamdulillah beberapa bulan kemudian diwujudkan. Mulai ramai dan dipiralkan sejumlah media kemunculan Tika Weksun di China. Sosok orang yang di awal bukan siapa-siapa, namun dengan gigih dan kerja kerasnya dalam menjalani sederet perjuangan hidup yang berat dan sulit dijalani, hingga akhirnya menemukan kesuksesan yang cukup membanggakan. Berbagai kegiatan Tika Weksun yang akhirnya banyak diungkap usai dirinya membagikan sejumlah kegiatan yang menarik perhatian, mempopulerkan dan menjual makanan khas Indonesia di China, hingga membagikan secara gratis pada yang membutuhkan, kini menjadi inspirasi banyak orang. Lantas bagaimana cara Tika Weksun meraih sejumlah kesuksesan hingga marak orang mencari tahu siapa Tika Weksun di China sebenarnya, yang memberi banyak inspirasi dengan cara unik dan berbeda sebab kerja keras serta keuletannya tersebut. Hingga Buya Yahya memberi pesan penting soal ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Inilah Nopia Hairustika yang beragama Islam, kelahiran Lombok, Sulawesi tahun 1998, yang beruntung telah menikah dengan pria asal Tiongkok bernama Liang Weksun hingga menjadi mualaf, yang saat ini telah dikaruniai 2 orang putra dan telah menetap di Guangzhou yang merupakan ibu kota terbesar di Provinsi Tiongkok Selatan, yang sukses menjajakan makanan hingga membagikan aneka resep makanan khas Indonesia di channel YouTube Daily Tika Weksun di China. Tika yang di awal dikenal pintar, pernah lulus perguruan tinggi negeri Universitas Tadulako Unpad Palu hingga lolos sekolah penerbangan untuk menjadi pramugari. Namun sayang tidak bisa melanjutkan sebab keterbatasan biaya untuk menjalani kuliahnya. Sejumlah lika-liku dalam pekerjaan yang pernah dicoba sebelumnya akhirnya mengantarkan Tika bekerja dan bertemu dengan sang suami di PT Indonesia Sinsan Stainless Steel. ITSS adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan nikel dan baja tahan karat yang berada di Morowali, Sulawesi Tengah. Hingga akhirnya Weksun melihat pertama kali sosok Tika berambut panjang yang memiliki senyum manis yang dikenal sebab kulit dan matanya yang memiliki kesamaan seperti orang Tionghoa yang menjadi tipe dan kriterianya, hingga memperlakukan Tika secara spesial. Tersirat saat dimana Weksun sering menyanyikan lagu di depan Tika dengan mic botol minuman, dan Tika pun membalas romantis dengan mengobati luka di tangan Weksun saat kecelakaan dan berdarah, hingga akhirnya Tika dan Weksun menikah dengan resepsi adat Lombok yang cukup mengharukan banyak orang. Berbagai perjuangan Tika dan Weksun yang di awal hidup susah namun tetap tangguh dan pantang menyerah, terus berusaha melewati berbagai rintangan yang keras dan sulit, mencoba melewati dan menaklukkan berbagai rintangan yang tak mudah ditaklukkan, dan dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang pada akhirnya sujud syukurnya dalam tahajud yang mengundang deras air mata dalam doa di tengah malam berhasil membawanya sukses, sering membagikan kebahagiaannya dengan berbagi makanan kepada banyak orang. Hingga segala bentuk kesabaran dan kerja kerasnya kini berhasil dibuktikan dengan sejuta kesuksesan di luar dugaan yang tidak dibayangkan Tika dan Weksun sebelumnya.
dengan mendapat penghormatan dari Konsul Jenderal Republik Indonesia KJRI Guangzhou dan menjadi Duta Indonesia di Tiongkok. Namun disebut tetap rendah hati, berpenampilan sederhana dan tidak sombong dengan pencapaian kesuksesannya tersebut. Saya malam-malam, tengah malam, sholat tahajud, berdoa, menangis banjir air mata. Saya bilang, ya Allah, sukseskanlah saya ya Allah. Saya mau semangat buat YouTube ini. Semoga YouTubeku bisa membantu suamiku untuk cari rezeki. Begitu gue tulus berdoa, saya keluarkan hatiku semua, menangis. Suamiku tidur di situ, jadi hanya sendiriku menangis. Sampai-sampai saya itu sujud itu langsung tertidur sampai pagi kok di situ di tempat sholat itu. Alhamdulillah beberapa bulan kemudian diwujudkan kok. Banyak waktu-waktu yang dikabul oleh Allah di antara dua adzan, kemudian setelah sholat di pertengahan malam. Tapi ada juga yang ada hubungannya dengan sedekah. Jadi dengan cara bersedekahlah sambil memohon kepada Allah. Sambil bersedekah kita memohon kepada Allah. Jadi doa itu atas dasar kesadaran kalau dia lemah untuk mewujudkan apa yang diinginkannya, dan dia punya hajat kepada sesuatu tersebut, lalu meyakini bahasanya hanya Allah yang maha kuasa, lalu mengadu ya Allah. Jadi kesadaran berdoa itu penting sekali, namanya khusyuk. Kalau sudah memenuhi syarat khusyuk, sehingga kita mengadu serius kepada Allah dengan memenuhi syarat-syaratnya, nanti Allah akan kabul, karena Allah sudah menjadi ud'uni astajib lakum. Kalau kita mohon kepada Allah, kalau kita memenuhi syaratnya akan dikabul. Syaratnya adalah menyadari dulu pertama, yang kedua makanannya halal, minumannya halal dan seterusnya, halal. Makanya semua sebab agar dikabul doa yuk kita lakukan, karena semuanya adalah amal baik, dari sedekah, dari membersihkan makanan, perhatian kepada waktu sepertiga akhir malam dan seterusnya. Ini kan hebat kalau orang selalu peduli. Kemudian setelah kita berdoa dengan benar, adabnya khusnudullah kalau Allah maha kuasa untuk mengkabul doa kita. Wa antum muqinuna bil ijabati, kita yakin Allah akan kabul. Nah, pengkabulan doa itu kan ada 3. Kita harus paham, Allah memberi seperti yang kita minta, atau Allah ganti dengan sesuatu yang lebih hebat, atau Allah jadikan tabungan amal nanti di akhirat. Jadi kalau Anda doa serius, maka tetap ada pahala seperti. Maka seorang mukmin kalaupun belum tampak dikabul oleh Allah, dia sudah husnudzon, mungkin oleh Allah sudah diganti dengan yang lainnya, sehingga gak pernah dia putus asa di dalam doa. Dan masih banyak kalau bicara tentang doa, dan setelah itu indah memang orang berdoa. Tanggapan Buya Yahya yang membahas secara umum sebagai motivasi, kebaikan dan contoh untuk kita semua terkait sebuah doa yang sungguh-sungguh, yang ditambah dengan kesabaran dan perjuangan serta kerja keras yang pada akhirnya membuahkan kesuksesan dan hasil yang gemilang. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa setiap tetes keringat dan kerja keras, setiap langkah dan perjuangan tak kenal lelah, dan setiap lantunan doa serta butiran air mata yang jatuh, semuanya adalah investasi berharga yang akhirnya membuahkan keberhasilan yang gemilang. Ingat bahwa kesuksesan sejati tidak akan pernah ditemukan di tempat yang nyaman, melainkan di medan tantangan yang berani kita taklukkan.